mubdiyan bila mithal. Falakal hamdu walakal minna walakal syarafu ala kulli hal. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, hadirin jamaah salat maghrib Masjid An-Nur hafizakumullah. Semoga Allah menjaga kita, memberi berkah, rahmat, hidayah, keselamatan dunia akhirat. Dan mudah-mudahan duduknya kita di sini, di majelis ini setelah sholat maghrib menjadi pertanda mudahnya jalan kita menuju surga Allah Rabbul Alamin. Dan ada hadis Nabi Muhammad menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang salaka itu berusaha bergerak ke sebuah majelis, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka mencari ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk hadis tersebut. Amin ya rabbal alamin. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan bisa mengucapkan kalimat terbaik terindah bagi kita, yaitu kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua tentu salam salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, teladan abadi bagi kita, teladan ila yaumil qiyamah, qudwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan terbaik, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam salawat yang kita ucapkan diterima sebagai amal soleh, dan itu kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hafizakumullah, tema petang ini adalah syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Itu sebenarnya cuplikan dari sebuah syair lagu kebangsaan kita, Pak. Yaitu lagu apa? Syukur. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Ini saya angkat reminder bagi kita, mengingatkan kita, Pak. Karena sebentar lagi kita dirgahayu Republik Indonesia. Lagu ini, Pak, syair ini, dulu ketika kita SD ya, itu mesti kalau ada syair ini ada dalam kurung tulisan kecil H. Mutahhar. Itu yang ngarang. Yang ngarang H. Mutahhar. Ya, setelah dewasa, setelah kita mengkaji ilmu ke sana kemari, ya kita siapa H. Mutahhar gitu kan. Dulu kan memang bahasa Indonesia kita ya kayak begitu, H. Mutahhar gitu kan ya. Ternyata H itu singkatan dari kata Husain. Husain bin Salim bin Ahmad. Mutahhar itu sebuah marga itu sebenarnya. Itu Al-Mutahhar. Di bahasa Arabnya Al-Mutahhar. Usud punya usud Al-Mutahhar. Jadi tadi Husain bin Salim bin Ahmad Al-Mutahhar. Disingkat sejak zaman dulu Pak, H. Mutahhar. Jadi Husain bin Salim bin Ahmad Al-Mutahhar. Al-Mutahhar ini ternyata nama sebuah marga dari Bani Alawi yang kita kenal dengan Ba'alawi. Yang sekarang lagi diperselisihkan ya, apakah Ba'alawi ini nanti punya nasab ke Rasulullah gitu kan. Saya mohon maaf nggak ikut-ikut, Pak. Saya nggak ikut-ikut ya. Masalah nasab itu kan masalah pribadi ya. Dia kalau ngaku-ngaku ya silakan, nanti dipertanggungjawabkan kepada Allah ya. Tapi yang jelas Pak, memang keturunan Nabi sampai sekarang masih ada. Keturunan Nabi di Madinah itu banyak. Cuman ya mohon maaf, keturunan Nabi yang ada di Madinah, di Mekah, di beberapa negara itu nggak akon-akon Pak. Ayo, aku keturunan Rasul, ayo mulai ini enggak gitu. Jadi karena nggak akon-akon itulah ya aman-aman saja itu. Nggak ada yang cemburu. Nek mau wis akon-akon mah, akeh sing cemburu.
Nah, sing jemburu digolek-goleki ya. Digolek-golek bener ta iki keturunan Kanjeng Nabi itu begitu kan. Ternyata Kang Imat, Kiai Imat itu nemuin sebuah kitab manuskrip bahwa ya katanya Pak nggak nyambung. Wallahu a'lam, saya nggak mau ikut-ikut. Cuman saya kan akhirnya mau nggak mau kan di TikTok, di YouTube itu muncul tuh Pak ya. Ya ini fitnah bagi umat ya, merusak persatuan dan kesatuan kita. Saran saya di majelis ini ya kita nggak usah itu. Ya kalau ada orang ngaku-ngaku keturunan Nabi ya kita iyani Pak. Apalagi dia punya apa? Punya dalil, punya dasar, punya apa jenenge? Apa namanya itu? Sajaratun nasab namanya. Apa namanya? Silsilah itu Pak. Karena ada sini biarin aja. Ya soal nanti apa namanya di akhirat nanti bukan ya urusan dia. Tapi memang kalau saya ngapunten ya, saya hormatin siapapun yang berilmu. Saya hormatin siapapun yang alim, Pak. Saya hormatin siapapun yang berjasa bagi negeri ini, saya hormatin. Enggak peduli dia keturunan Nabi atau tidak. Pokoknya dia berjasa bagi negeri ini, gitu kan. Dia berjasa bagi bangsa ini, dia dibutuhkan oleh umat ini, Pak. Sapa ae. Bu Kiai Jawa, Bu Kiai non Jawa, Pak. Yes, kita hormati karena ilmunya kan begitu kan, karena ilmunya. Termasuk Husain bin Salim bin Ahmad Al-Mutahhar. Kita nggak ngelihat Al-Mutahharnya, yang kita lihat bahwa dia punya jasa. Jadi dia itu teman dekatnya Bung Karno kan begitu. Teman dekatnya Bung Karno dan dia memang komposer, Pak, komposer. Jadi dia memang memiliki kelebihan bisa menciptakan syair bisa dari bahasa Indonesia dan mengkomposisikan dengan not-not nada. Dan saudaraku ikhwatiddin fillah, saya tidak masuk tentang musik itu haram atau tidak, itu saya enggak masuk Pak, itu khilaf di kalangan para ulama, saya enggak masuk. Dan tadi saya melakukan tanpa musik ya, saya cuma baca apa tadi? Syair Pak ya, syair ya. Tidak diiringin musik. Jadi keluar dari perbedaan pendapat. Keluar dari perbedaan. Kan kalau syair di zaman Nabi sering. Hasan bin Sabit, penyair Nabi Pak. Itu malah di masjid. Bersyair di hadapan Nabi itu. Di hadapan Nabi bersyair. Yang namanya syair itu mesti bersajak Pak. Tahu sajak ya? Al-Quran sendiri itu kan bersajak Pak. Prosa yang bersajak itu yang Al-Quran. Yang namanya yang bersajak itu mesti puisi, ya gitu, syair. Tapi Al-Quran itu hebat, ya. Al-Quran itu memang mukjizat kan. Jadi prosa bisa bersajak. Contoh misalnya, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu namanya bersajak itu Pak, bersajak. Hal ataka hadisul ghasiyah wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah. Ini kan itu bersajak. Nah, kayak tadi saya melakukan tapi tidak diiringin musik. Karena saya tahu lah di forum kita ini perdebatan tentang musik itu sangat besar dan sangat kuat. Jadi saya tadi melakukan tanpa iringan musik. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Itu syairnya keren menurut saya, bagus. Husain bin Salim bin Ahmad Al-Mutahhar. Ini ngarang ini tahun 46. Dan tahun 45 ketika kemerdekaan, beliau juga ngarang lagu yang heroik yang sampai sekarang ditampilkan. Sekarang mesti 17-an, yaitu hari kemerdekaan. Nek Madura kan dijadikan guyonan. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Besoknya itu 17. Madura Pak. Ya guyon Pak. Nah 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Itu kan heroik ya. Itu dikarang tahun 45.
sama pengarang yang sama dengan syukur, yaitu Husain bin Salim bin Ahmad Al-Mutahhar. Jadi menarik ini, saya angkat kajian ini dan nanti saya kaitkan dengan Al-Quran, Pak. Jadi memang sepertinya Habib Husain ya, kalau kita Habib Husain. Sepertinya Habib Husain ini orang berilmu gitu loh. Ya, dia seniman tapi dia juga ngaji. Bahwa yang namanya nikmat kemerdekaan itu harus dihadapi dengan apa? Syukur. Makanya lagu kemerdekaan disusun tahun 45, lagu syukur disusun tahun 46. Seolah beliau ingin mengingatkan kepada anak negeri ini, ayo syukur. Jangan euforia kemerdekaan tapi lali apa? Syukur. Maka dia ciptakan komposisi lagu syukur itu, saudaraku, yang haru biru kan, lagu syukur itu melo, Pak. Beda dengan yang 17 tadi, hari kemerdekaan itu kan heroik gitu semangat. Sedangkan lagu syukur itu melo. Dan ini Masya Allah, saudaraku, syukur itu memang seperti burung yang memiliki dua sayap. Sayap kiri atau kanan, salah satunya syukur, salah satunya yang lain apa? Sabar. Orang kalau syukur, itu mesti sabar. Orang nek sabar, itu mesti syukur, Pak. Jadi ada yang bertanya sama saya, Ustaz, posisi sabar dengan syukur itu gimana? Kita dahulukan yang mana? Yang sabar? Tidak bisa. Tidak bisa saling mendahului, Pak. Karena ketika kita bersyukur, itu ya harus sabar, toh. Orang syukur terhadap nikmat, ya sekaligus harus sabar untuk apa? Mensyukuri nikmat. Orang bersabar itu biasanya itu senang bersyukur. Makanya saya tadi gambarin syukur sama sabar itu kayak dua sayap burung. Salah satu sayap ini hilang, bisa terbang nggak burung itu, Pak? Nggak bisa. Jangankan satu sayap yang hilang, satu bulu dari sayap itu hilang, itu dia susah terbang. Makanya kalau kita ingin terbang ke hadirat Allah Rabbul Alamin, mendapatkan ridho, ya syukur, ya sabar yang kita kepakkan sayap ini. Bergerak kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, pada petang ini saya ingin mencoba bapak-bapak, ya ibu-ibu untuk sama-sama berpikir tentang syukur dulu, Pak. Nanti Bapak cek, saya ada ayat yang menarik ini yang perlu kita kaji, Pak. Cek ayat atau surat An-Nisa ayat 147. Surat apa? An-Nisa ayat 147. Bapak kalau ngecek, langsung buka juz 6 aja, Pak. Karena surat An-Nisa ayat 147 terletak di juz kelima terakhir. Jadi umpamanya itu mushaf, lembaran kanan ini kan juz kelima terakhir, lembaran kiri itu juz ke-6. Jadi kalau kita buka, ya langsung juz ke-6 awal. Nah, akhir dari juz kelima itu ya surat An-Nisa 147. Ini menarik, Pak, untuk kita kaji. Bunyinya begini, Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Terjemahannya gimana itu? Bapak kalau lihat handphone, aplikasi, saya yakin, Pak, terjemahannya ada dua macam. Ada yang terjemahannya Allah tidak, ada yang terjemahannya mengapa Allah. Ada yang mengapa? Ya, jadi kan mengapa, Pak? Ya? Mengapa Allah gitu? Mengapa Allah mengazab kalian? Begitu kan? Betul, Pak? Kalau Bapak, Allah tidak akan mengazab kalian, kan begitu kan? Beda kan? Ini jangan salah paham. Kok dipikir itu konspirasi salah cetak ini kan ya. Nek wong ngaji, Pak, ngerti bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an, ya itu wajar. Masalahnya ada kata ma di situ. Sehingga beda itu ya kata ma itu, Pak. Kalau ma kita artikan itu apa? Istifham,
Maka seperti Bapak ini, pertanyaan itu istifham itu apa? Pertanyaan. Jadi ma itu lil istifham. Ma itu untuk apa? Pertanyaan. Maka terjemahnya mengapa. Tapi kalau ma itu lin nafi, apa lin nafi itu? Peniadaan. Meniadakan, Pak. Kayak la ilaha illallah. La itu nafi, peniadaan. Tiada ilah kecuali Allah. Ma juga peniadaan. Kalau kita artikan ma itu peniadaan, berarti terjemahnya Allah tidak. Gitu. Kalau tadi mengapa Allah? Sama-sama gimana Ustadz? Mau pakai yang mana? Ya terserah. Kalau pemahaman yang saya dapat dari kajian-kajian tafsir, Pak, dua-duanya bisa dipakai. Karena mengapa Allah sama Allah tidak, itu ya ujung-ujungnya sama. Jadi misalnya, kalau kita pakai yang mengapa ya, kita pakai yang mengapa, nanti nyambungnya ke tidak. Misal, mengapa Allah mengazab kalian? Karena mestinya Allah tidak mengazab kalian, gitu loh jawabannya. Paham sih? Ini indahnya kalau kita ngerti apa? Bahasa aslinya, Pak. Makanya kalau kita ngaji tafsir pakai terjemahan ribut. Dulu sih sudah, ini kok mengapa awakmu kok tidak? Ini konspirasi, ini konspirasi. Oh, ini handphonemu toko Yahudi kan ngono, akhirnya ngamuk-ngamuk, Pak. Iki aplikasimu iki sapa sing gawe kan begitu ya. Makanya kalau kita ngaji itu ya enak ke teks aslinya. Kalau kita tahu teks aslinya, oh ya wajar. Ma itu memang ada dua kemungkinan. Ma berarti apa? Mengapa? Dan ma bisa berarti apa? Tidak. Oke, kita pilih yang mengapa aja, Pak. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Tadi terjemahnya apa? Mengapa Allah harus mengazab kalian? Tadi Allah tidak mengazabkan kalian. Allah tidak bakalan mengazab kalian. Oke, kita sudah paham tentang ma ya. Apa itu azab, Pak? Bi'adzabikum. Apa itu azab? Azab itu kan ketersiksaan. Ya. Apa? Ketersiksaan. Itu ada dua macam. Ketersiksaan di dunia dan ketersiksaan di akhirat. Kalau ketersiksaan di akhirat itu apa namanya, Pak? Kalau azab di akhirat apa namanya? Neraka. Jadi kalau kita terjemahkan begini, ma yaf'alullahu bi'adzabikum, itu begini terjemah. Mengapa Allah harus memasukkan kamu ke neraka? Gitu loh, Pak. Lalu pakai tidak, itu langsung Allah tidak bakalan memasukkan kalian ke neraka. Gitu, Pak. Sampai di sini paham? Atau azab itu bi'adzabikum. Tadi kan azab di akhirat neraka. Kalau azab di dunia, mana gitu. Nah, azab di dunia ini ya macam-macam, Pak. Yang penting semua ketersiksaan itu masuk kategori azab. Contoh, terjebak macet, Pak. Tersisa enggak? Itu azab. Itu azab. Wis kebelet ngoyo. Ya Pak ya, kebelet. Yang kasus Brebes beberapa tahun yang lalu, yang mudik itu kan pertama kali dibuka apa Brexit itu ya, dibuka tol itu, waduh banyak orang yang menggunakan tol dan ya pintu tolnya juga mungkin yang masih kurang memadai, terjebak macet berjam-jam, bukan berjam-jam itu hampir sehari 2 hari itu Pak ya, ada yang meninggal dunia. Itu tersiksa Pak, tersiksa Pak. Wis gak usah macet berjam-jam, macet nang Jemuran Dayani lho Pak. Iku nek wis ana kereta api terus lampu merah iku ya tahu kan gini Jemuran Dayani kalau sudah itu kan kalau sudah ada yang maju terus ini masih hijau kan jalan lagi wis sudah tek di situ sudah. Itu kita sudah tersiksa banget ya. Anak sakit Pak, tersiksa enggak? Tersiksa Pak, batin tersiksa Pak. Dulu anak loro, gak melok loro tapi batin tersiksa. Apa mana awake dhewe sing loro Pak. Waduh, tersiksa. Masyaallah. Urusan kantor
diceluk bos, disuwun ini. Tersiksa. Barusan Pak, saya sebelum ke sini lihat TikTok, ada dokter yang dicaci maki oleh pasien sampai ditarik-tarik ini apa? Oh, ya kan viral tuh Pak ya. Apa? Maskernya di Sumatera Selatan kalau nggak salah, di daerah Pak di Palembang. Ditarik-tarik. Ya tersiksa loh, sing delok ae tersiksa. Dan yo sing korban kan begitu ya. Jadi azab itu Pak, kalau di dunia itu masalah, musibah yang membuat kita Pak tersiksa. Bisa dipahami sampai sini? Mari kita coba angkat terjemahannya begini. Ma yaf'alullahu bi'azabikum. Kalau di akhirat kan kita ganti dengan neraka ya, azab itu. Oke. Kalau di dunia ganti dengan musibah, masalah, problem, bala Pak. Seolah Allah berkata gini, lihat terjemahan. Mengapa Allah harus ngasih musibah kepada kalian? Gitu loh. Yang dengan musibah itu kalian tersiksa. Kenapa Allah harus ngasih masalah terhadap kalian? Yang dengan masalah itu kalian tersiksa. Kenapa Allah harus ngasih bala, problem dalam hidup kalian? Yang problem hidup kalian itu menjadi tersiksa. Kenapa? Atau Allah tidak bakalan ngasih musibah dalam hidup kalian. Allah tidak bakalan ngasih masalah dalam hidup kalian. Allah nggak bakalan ngasih problem yang menyiksa hidup kalian. Kan begitu. Lanjutin ayatnya. In syakartum wa amantum. Kalau kalian mau bersyukur dan beriman. Artinya apa? Tolak bala, tolak masalah, tolak problem, tolak musibah, tolak loro Pak. Ngono wong loro terus saya. Tolak loro. Syaratnya satu. Syukur dilandasi apa? Iman. Gak usah datang ke dukun Pak, tolak musibah, tolak bala. Ya, malah kakek balak nanti kan. Syukur bisa tolak bala, syukur bisa tolak musibah, begitu Pak. Syukur bisa tolak problem. Syukur. Kenapa syukur bisa tolak bala? Kan begitu logikanya. Kenapa syukur bisa tolak bala? Iya. Wong syukur itu biasanya tenang, kan begitu. Wong syukur itu biasanya tenang, Pak. Iya toh Pak. Nek wong syukur gak kaken pikiran toh Pak. Ya wis ngono ya wis. Saya enggak syukur kok mikir, aku kok oleh saibri. Kok tonggo iku yo ketokane gak kerja kok yo omahe megrong-megrong. Kan mikir Pak gitu. Sedangkan kalau syukur Pak gak kepikir Pak. Ono tonggo tambah sugih ya tambah seneng Pak. Ya. Ono dulur tuku motor ya seneng. Iku nek wong syukur Pak. Jadi atine itu tenang. Dan kalau hati tenang, problem seberat apapun jadi kecil, betul enggak? Senggarai problem abot itu kan bukan problemnya Pak. Tapi apa? Sikap kita terhadap apa? Problem. Iku senggarai apa? Problemnya itu abot. Semakin sumpek, semakin panik, semakin stres, semakin apa? Kakek pikiran Pak ngadepi problem Pak. Oh, ketok problem abot Pak. Tapi coba hadapi dengan tenang. Nah, syukur itu kan tenang. Itu rahasianya. Kenapa syukur itu bisa tolak bala? Bukan berarti bala gak ono Pak. Bukan berarti gak ono musibah. Selama kita hidup ya pasti ono musibah. Cuman musibah itu bisa jadi tidak kelihatan dan tidak terasa bagi kita orang-orang yang bersyukur. Itu maksudnya surat apa? An-Nisa ayat 140. Ini frase pertama Pak ya. Frase kedua kan kalimatnya Pak. Wa kanallahu syakiran alima. Wa kanallahu syakiran alima. Apa artinya? Di situ terjemahannya apa? Dan Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Betul Pak ya? Berarti di situ Allah disebut berapa sifatnya? Berapa sifatnya?
Dua kan? Satu, maha mensyukuri atau maha bersyukur. Yang kedua, maha mengetahui. Ya kan Pak ya? Pak, coba sifat Allah yang kedua tadi maha mengetahui. Saya yakin Pak, kalau masalah Allah alimah, Allah maha tahu. Alim Allah Pak, maha mengetahui. Bapak nggak perlu ngaji, cukup buka terjemahan, paham Pak. Maksudnya Allah alimah itu paham. Apa maksudnya Allah alimah? Yaitu Allah maha mengetahui segalanya. Yang terjadi maupun yang belum terjadi. Allah tahu. Itu gak pakai tafsir Pak. Lihat terjemahan aja sudah paham. Tapi coba sifat yang pertama tadi. Maha mensyukuri atau maha bersyukur. Tanpa lihat tafsir atau catatan kaki terjemahan. Susah kita pahami. Saya ingin tanya apa? Kalau bersyukur atau mensyukuri. Ya. Bersyukur atau mensyukuri. Allah maha bersyukur. Allah maha mensyukuri. Ini bingung Pak. Kalau saya Junaidi Sahal Pak. Saya Junaidi Sahal. Bersyukur sama siapa? Allah. Bapak-bapak bersyukur sama siapa? Allah. Tapi kalau kemudian sifat bersyukur ini disifatkan kepada Allah. Allah bersyukur kepada siapa Pak? Masa Allah bersyukur pada diri sendiri? Aneh Pak, Allah bersyukur pada diri sendiri. Bingung kan ya? Atau pakai terjemahan yang di aplikasi itu mensyukuri bukan mensyukuri. Perhatikan Pak, ada kaidah Pak. Kata kerja, kalau ada awalan terus ada kata kerja itu berarti butuh objek. Ya toh? Jadi kalau fulan mensyukuri mesti harus ada nikmat, kan begitu. Fulan mensyukuri sesuatu. Kaidahnya kalau fulan mensyukuri sesuatu berarti fulan butuh terhadap sesuatu. Bisa dimengerti, Pak? Halo? Misalnya, Junaidi Sahal mensyukuri air mineral. Saya syukur, Pak, karena saya butuh ngelak soalnya, kan begitu kan? Coba umpamanya saya nggak butuh ini, saya butuh kopi misalnya. Banyu bolak-balik kopi dong misalnya kan ya. Terus jika banyu, saya nggak mungkin mensyukuri karena saya nggak terlalu butuh, paham ya? Misalnya Pak, Bapak ngaji ini di kotaan Pak, misalnya di kotaan, saya di box ya. Bapak udah kenyang, terus yang ada di makanan itu Bapak nggak butuh sama sekali, misalnya apem Pak dibuka, biasa kan? Pancet air. Coba Pak, box itu, kardus itu dibuka, isinya apa? Mas Antam. Bersyukur nggak Pak? Bersyukur nggak? Kenapa bersyukur? Butuh. Ini kaidahnya, sesuatu mensyukuri sesuatu, berarti sesuatu itu butuh terhadap sesuatu. Nah sekarang kalau Allah maha mensyukuri, berarti Allah mensyukuri apa? Nikmat. Kalau Allah mensyukuri nikmat, berarti Allah butuh sama nikmat. Dan itu mustahil. Wah, apa butuh sama nikmat? Justru nikmat yang butuh sama Allah. Allah nggak butuh sama apapun, Pak. Sebaliknya apapun yang butuh sama Allah. Allah nggak butuh loh sama kita, Pak. Kita yang butuh sama Allah. Bapak, kita tadi sholat maghrib, itu bukan untuk Allah. Kepentingannya bukan untuk Allah. Kita memang nyembah Allah, tapi bukan kepentingan untuk Allah. Kepentingan untuk siapa? Kita sendiri. Allah nggak butuh. Yuk, nggak nyembah ya tetap Allah, nggak berubah jadi makhluk. Itu Pak, Allah itu maha segala. Qiyamuhu binafsihi. Allah itu luar biasa. Terus gimana Ustaz menafsirkan mensyukuri atau bersyukur? Nah, kembali ke teks aslinya, Pak. Mana loh, Pak? Tadi itu kan terjemahan sing tak tafsirin, maka kan bingung dong. Coba kembali mentafsiri teks aslinya. Kalau teks aslinya apa? Syakiron. Kan begitu. Apa teks aslinya? Wa kanallahu syakiron.
Kiron, syakiron, syakaro, shin kaf ro, syakaro. Itu kata dasar syakiron adalah syakaro. Atau syukur itu adalah shin kaf ro, syakaro. Nah, kalau kita lihat kamus bahasa Al-Quran, syakaro itu biasa nih Pak, diterjemahkan oleh banyak ulama, itu diperumpamakan kambing yang gemuk padahal makan rumputnya sedikit, itu jenenge sakaro. Atau tahu pohon kurma aja Pak ya. Kalau pohon kurma di musim mulai bulan Maret kemarin sampai Agustus ini musim panen Pak, karena musim panas. Bapak tahu nggak pohon kurma itu kalau sudah panen Pak, yang namanya tangkainya kayak jadi payung gede gitu ya. Makanya kenapa kadang sahabat itu berteduh di bawah pohon kurma karena adem. Terus merkel-merkel buah kurmanya itu loh Pak. Merkel-merkel pakai Pak. Satu batang itu Pak, merkel-merkel. Padahal pohon itu menyerap air sedikit. Kenapa menyerap air sedikit? Tumbuh di tanah yang gersang. Itu namanya syakar. Jadi ini ana wong lemu mangane titik, Pak. Iku jenenge sakaro. Wis gak usah noleh kiri kanan, Pak. Iku jenenge apa? Sakaro. Syukur. Jadi syukur itu apa? Gemuk keluar, Pak, gemuk keluar. Makan rumputnya sedikit. Pohon apa tadi? Kurma. Banyak kurmanya. Air yang diserap sedikit. Itu namanya sakaro. Jadi sakaro itu adalah keluar itu banyak, masuk itu sedikit. Itu sakaro, Pak. Jadi sakaro itu banyak keluar, banyak memberi, sedikit nerima. Itu sakaro. Nah sekarang mari kita coba kalau terjemahan syukur kayak begitu, coba kita nisbatkan kepada Allah. Coba kita nisbatkan kepada Allah. Allah Maha apa tadi? Mensyukuri. Berarti Allah Maha banyak memberi. Betul nggak kira-kira? Betul. Nah, sifat Allah ini ada sifat Allah yang wajib turun pada manusia, Pak. Dan ada sifat Allah yang haram ada pada manusia. Apa sifat Allah yang tidak boleh transcendence turun pada diri manusia? Al-Mutakabbir, Allah Maha sombong. Nggak boleh, Pak. Sombong itu terjadi karena dia memiliki segalanya. Dan itu yang memiliki segalanya siapa? Allah. Jadi Allah pantas nggak sombong? Pantas, Pak. Kalau kita nggak pantas sombong. Makanya sombong itu sebiji atom ada kesombongan di jiwa kita, Pak. Nggak masuk surga kita. Karena sombong itu penipu, Pak, orang sombong. Buaya itu kan. Tapi ada sifat Allah, Pak, Ibu, yang wajib ada pada jiwa kita. Di antaranya apa? Syakaroh tadi, syukur tadi. Jadi kalau begitu, kalau kita kepingin menjadi orang yang berjiwa syukur, apa itu jiwa syukur? Banyak memberi, sedikit nerima. Jadi orang yang bersyukur itu adalah orang yang pikirannya selalu berpikir banyak memberi, bukan banyak nerima. Pejabat kalau bersyukur, Pak, pikirannya itu apa? Ya, apa yang harus aku berikan pada negeri ini? Bukan apa yang saya harus ambil dari jabatanku. Begitu, Pak. Ketika diangkat, yang dia pikirkan, baru diangkat dari pejabat, Pak. Yang dia pikirkan, apa yang bisa saya berikan untuk bangsa dari jabatanku ini? Gitu, Pak. Bukan apa yang saya pikirkan, apa yang bisa saya dapat dari apa? Jabatan. Bukan. Nah kan orang bersyukur ini kata wong Surabaya, Pak. Wong Surabaya. Nek ngekei ngrasai ketitikan, nek nerima ngrasai wis akeh, Pak. Nek ngekei ngrasai apa? Ketitikan, nek nerima ngrasai wis akeh. Itu kita, Pak ya. Insyaallah kita, Pak ya. Nek ngekei uang lho ngrasai apa? Kurang, tambah nomane, sakno. Itu Pak ya. Itu kita banget ya, kita banget. Nek mak-mak susah tuh, Pak. Nek mak-mak itu susah.
Mama yang njaluk embu ae. Njaluk embu ae. Tapi pas wayahe bayar, gak njaluk bayaran sing apa? Ngekei sing akeh. Diwalik-walik Pak nek mama ini Pak. Nek ngekei ngrasoi kakehan, nek nrimo ngrasoi kurang, ketitikan gitu. Ayo, mulai sekarang nih sebagai wujud rasa syukur kita kepada supaya tolak balak Pak. Orang kalau ingin tolak balak, jiwanya itu yang ada dalam pikirannya banyak memberi, banyak berbagi. Gitu Pak. Banyak memberi, banyak berbagi. Makanya saudaraku ikhwatadin, hampir semua amalan-amalan Pak, itu ternyata yang paling dicintai oleh Allah itu kalau banyak memberi Pak. Contoh ada sebuah hadis Pak. Ada sebuah hadis. Hadis ini panjang ya. Di antaranya yang saya agak hafal sedikit ya hadis itu. Inna ahabbal a'mal indallah, sesungguhnya ahabban nas indallah anfa'uhum linnas. Satu Pak, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat kepada yang lain. Gitu Pak. Itu mungkin familiar dengan hadis itu Pak ya. Itu Pak. Terus ternyata hadis itu ada lanjutannya. Wa ahabbul a'mal indallah tudkhiluhu sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, ini kata Nabi Pak, sururun yaitu menyenangkan orang Pak. Tudkhiluhu ala muslim, pada setiap muslim. Nyeneng no wong, nguwong no wong, ngelegak no wong Pak. Itu amalan yang paling luar biasa. Nyeneng no wong, nguwong no wong, ngelegak no wong, orang gelak no wong. Itu 4 Pak. Nyeneng no wong, nguwong no wong, ngelegak no wong, ya nyeneng no ngelegak no Pak. Orang gelak no wong. Itu Pak, itu Rasulullah. Makanya maaf Pak ya. Itu lanjutan hadisnya. Dan wa amsiyah, kata Rasulullah, wa uhibbu an amsiyah, dan saya lebih senang melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan saudaraku yang lagi ada masalah daripada min an ayyatikafa fi hadzal masjid syahra, daripada iktikaf di Masjid Nabawi Pak selama sebulan. Bayangin tuh. Ini ketika saya ngebimbing haji kemarin Pak, pembimbing haji itu nggak boleh Pak iktikaf nang Masjid Nabawi, ngatam no Quran nang Masjid Nabawi, tawaf bolak-balik, jamaah di Jarno. Saya nyoba di hari-hari terakhir saya di Masjid Nabawi Pak, kepingin jenenge nang Masjid Nabawi, kepingin dari mulai jam 3 bengi Pak sampai syuruk, sampai duha, kepingin nang masjid. Hari-hari terakhir Pak, gak iso. WA masuk, Ustaz, saya butuh ini, gimana menurut Ustaz? Aku wis jawab nih, nanti habis suruk ya, saya ke kamar. Ini kayaknya saya butuh sekarang misalnya, kan nggak bisa. Ya sudah, kita nggak usah itikaf, saya batalkan itikaf, saya keluar dari masjid, susah. Yang saya ingat cuma hadis Nabi itu tadi, bahwa memenuhi kebutuhan saudara itu jauh lebih baik daripada apa? Beritikaf selama apa? Sebulan. Sebulan. Makanya ketika ada sahabat tanya, ya Rasulullah, mal hajjul mabrur? Apa itu haji mabrur ya Rasulullah? Nabi jawabnya apa? It'amut ta'am, memberi makan. Yang kedua, wa ifsa'us salam, mengucapkan salam. Yang ketiga, wa tibul kalam, ngomong sing apik. Jadi
Nabi enggak ngandani ngene nang awake dhewe, enggak ngasani. Haji mabrur itu kamu sering tawaf. Kamu sering iktikaf di Masjidil Haram. Itu nanti hajimu mabrur. Ora, Pak. Haji mabrur tuh kamu sering ngasih makan tuh sama orang-orang tuh. Ngasih makan, ngasih duit ke marbot-marbot yang ngopenin Quran di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu yang membuat hajimu mabrur. Artinya apa, Pak? Itu bagian daripada sakar syukur, yaitu banyak-banyak memberi, sedikit apa? Menerima. Ayo Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadilah manusia yang bersyukur di negeri ini, di kemerdekaan ini. Ayo kita harus jadi orang yang bermanfaat gitu loh, Pak. Harus jadi orang yang nyeneng no uang, nyeneng no tonggo, Pak. Nyeneng no uang itu nyeneng no bojo, Pak. Udah diwale-wale, tonggo disenengin, bojo dikerasin nggak boleh. Semua itu mulai dari sekitar kita ya, keluarga kita. Jangan sampai kita ini bermanfaat di tetangga kita, tapi di rumah tangga kita nggak manfaat. Itu zalim, Pak, orang kayak begitu. Mohon maaf, seperti ustadz-ustadz itu ya. Koyok-koyok manfaat ke banyak orang, tapi ke keluarganya sendiri nggak ada manfaat. Zalim itu, Pak. Ustadz model itu zalim. Justru kita ini harus ngopenin orang di sekitar kita. Karena kalau kita kepingin ustadz itu api atau orang, di samping ilmunya Pak, dilihat aja perilakunya Pak dengan keluarga. Kalau dengan keluarganya baik, gitu, bahkan keluarganya merasa cahaya manfaatnya itu terasa, itu bagus Pak. Karena memang harus dimulai dari kita yang ada di sekitar, kemudian tetangga. Ustadz ku apik Pak, delok takonan tanggane Pak. Ya apa iki wong iki Ustadz. Oh iya apik Ustadz iki ya. Nah, itu berarti bagus Pak. Nah kadang-kadang kita ini di luar ketok apik, ambek tonggo eker-ekeran Pak. Gak mari-mari. So, ayo Bapak-bapak menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Isanya jam berapa ini? Hah? Kurang 2 menit. Kurang 2 menit. Gimana cara kita bersyukur, Pak? Sederhana saja cara kita bersyukur. Jangan niru korun, Pak. Semuanya. Jangan niru siapa? Korun. Bapak kenal korun? Korun itu misanannya Nabi Musa. Cuman kalau Nabi Musa itu ahli ibadah, korun itu ahli bisnis. Korun itu sering flexing, Pak, flexing. Kemana-mana flexing, kekayaan. Ditangkok yang dia ngomong, korun, dari mana kau punya harta? Ini semua dari pikiranku sendiri. Nah, nggak boleh, Pak. Salah satu rasa kita bersyukur adalah kita semua kembalikan kepada siapa? Allah. Makanya korun sama Allah ditenggelamkan kan hartanya. Tenggelam. Maka siapapun yang menemukan harta dari bumi, Pak, itu hartanya korun, Pak. Wong Jawa ngomong korun gak iso, akhirnya ngomong apa? Karun. Jadi harta kan karun. Begitu. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak. Mudah-mudahan kita bisa bersyukur. Dengan cara apa? Banyak-banyak memberi dan tidak berpikir untuk banyak nerima. Memberi bermanfaat. Insya Allah itu pribadi yang bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Pak adzan dulu, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Sebelum saya tutup mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Silakan Pak. Apa? Sihat. Qit'atun minal adab. Ya. Ya, terima kasih Pak. Pertama memang benar ada hadis as-safar qit'atun minal azab. Itu hadis lebih sahih. Safar itu secuil dari azab. Artinya bukan azab besar Pak, safar itu kan. Azab besar itu ada capek ya kan. Rasa lelah gitu ya. Makanya kenapa Allah memberi rukhsah. Allah memberi apa? Rukhsah, keringanan untuk kita masalah ibadah. Makanya ono wong, ngapunten nggih. Kalau ada orang safar, terus dia tidak mengkosor sholatnya, itu kemelinti Pak. Kesolehan wong. Wayang ngono. Ya kok gak gaya wong dikei keringanan. Ono maneh sing luwih gaya maneh. Apa? Ya dia mengkosor, tapi sholat duha, sholat qobliyah, ba'diyah. Saya bilang, sampean iku lho, sing wajib ya dikurangi kok malah mau tambahin sunnah iku. Kesolehan sampean itu. Nah ini Pak. Jadi karena memang Allah Maha tahu bahwa safar itu membuat kita apa? Tersiksa. Tersiksa sedikit. Qit'atun minal adzab, bukan tersiksa banget. Ya capek dan sebagainya. Tapi kan ada senangnya kadang-kadang gitu kan ya. Ada senangnya. Makanya kenapa kalau waktu sholat kita harus sholat supaya apa? Ada namanya kesejukan di batin kita itu kan. Nabi sendiri menyatakan bahwa arih Nabi sholat ya siapa ya Bilal. Jadi Nabi itu pernah safar. Terus Nabi minta kepada Bilal, ayo sholat arihna suruh adan. Arih Nabi sholat buat saya istirahat dengan sholat. Karena coba jenengan banding rasakan ya Pak. Pernah rasakan nggak? Misalnya lagi musafir ya, itu sampai berhenti. Kan dalam kondisi capek ya. Anda sholat, itu kan seger itu Pak. Karena memang batin kita itu mempengaruhi fisik. Jadi kalau batin kita ini seger, itu fisik itu seger. Dan segernya batin itu melalui hubungan kita dengan Allah. Karena itu supaya tidak terlalu menjadi azab bagi kita. Pertama, ketika kita safar, itu kita harus niat dulu apa ngarep apa nang safar itu. Kalau itu berkaitan dengan ibadah Pak, seperti umroh dan sebagainya, itu niatnya karena Allah. Pasti capek pun tetap senang kan begitu kan ya. Atau misalnya safar mau mengunjungi kerabat, itu niatnya rahim. Itu pun capek pun, itu ibadah kan begitu. Jadi kembalikan kepada niat. Terus yang kedua, on the track syariah.
Harus ngikutin apa? Syariat, sunnah-sunnahnya. Misalnya ya ketika safar berdoa, gitu kan. Ketika dalam kondisi safar kita menghindari apa? Maksiat gitu loh, Pak. Karena bermaksiat di saat safar itu ya termasuk sebuah kezaliman yang besar. Begitu, Pak. Wallahu a'lam. Terus yang kedua tadi, apakah ada syarat Pak Ustadz bahwa khairun nas anfa'uhum linnas? Iya. Kalau sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang apa namanya? Yang paling banyak manfaat kepada orang lain. Itu apakah harus ada syarat iman? Ada ulama yang ini umum sifatnya. Orang Kristen pun Pak, non Islam pun, kalau dia banyak bermanfaat, itu kan menjadi orang yang terbaik di kampung itu. Paham maksud saya ya? Jadi hadis itu bisa juga sifatnya umum Pak. Ada nonis, udah Masya Allah itu kan ya, sama Islam bagus, ono acara apa-apa nyumbang domplong, terus ada baksos dia nyumbang, pasti dia disenengin orang Pak. Orang kayak gitu disenengin orang. Apalagi nek ngomong ngambil uang tuh Jawa, Pak. Artinya ya gak ketok nonise, gak ketok Chinese-nya gitu misalnya. Jauh banget. Ya ada tetangga saya itu, namanya Sulaiman, Pak. Tapi nonis Chinese, namanya Sulaiman. Awalnya ketika saya pindah pertama kali di situ, di Jember Andayani, tak pikir tuh ya Islam gitu. Ternyata ada nonis. Tapi wapi Pak wong ya. Bukan sekedar api, wapi itu. Itu banyak manfaat kepada orang lain. Nah, itu sifatnya umum. Apalagi ngono lho, Pak. Kalau itu kan bisa jadi manfaatnya kelihatan di dunia. Tapi di akhirat kan ada perhitungan sendiri. Tapi bagi orang yang beriman, dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ganda, Pak. Kemanfaatan di dunia dan di akhirat. Ya, begitu kurang lebih ya. Saya pikir cukup ya, mudah-mudahan. Ada lagi? Mudah-mudahan bermanfaat. Kita istighfar, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.